Kehilangan seseorang adalah awal kehancuran. Bahasa pemenang hanyalah balas dendam. Di dalam dunia gangster pilihannya cuma dua saja, membunuh atau dibunuh. Mercy For None 2025 merupakan serial drama Korea terbaru mengisahkan Nam Gi-jun, seorang panglima tempur brutal dari kelompok gangster raksasa bernama Myeongdong. Namanya sangat terkenal sekali di kota dengan julukan si Raja Mesin Pembunuh. Kemampuan tempurnya yang luar biasa telah membawa kelompok Myeongdong mencapai puncak kejayaan. Hingga tidak ada satupun geng saingan yang mampu menyentuhnya. Semua geng sekitar telah berhasil ditaklukkan untuk dipaksa tunduk. Namun, suatu ketika dia telah melakukan kekacauan yang sangat besar sekali yang membuat keseimbangan kota pun hancur. Akibatnya, si panglima tempur ini pun dihukum sangat berat oleh kelompoknya sendiri. Ia diasingkan dari kota dan hidup di tengah hutan seumur hidupnya. Tidak boleh satupun orang yang boleh menemuinya. Dan yang paling menyedihkannya, urat kakinya pun dipotong hingga pincang demi mencegah adanya balas dendam di masa depan nanti. Sebagai gantinya, kelompok pun mengangkat adik kandungnya, si panglima tempur ini untuk menjadi wakil, sekaligus penerus generasi. Akan tetapi hal itu justru malah membuat keadaan kota semakin kacau. Si adik telah dibunuh secara mengenaskan oleh kelompoknya sendiri. Tentu saja peristiwa ini pun membuat Nam Gi-jun, si panglima tempur, tidak terima. Ia pun memutuskan kembali ke kota dengan membawa nama balas dendam. Dirinya bersumpah akan membantai aliansi kelompok gengnya sendiri yang telah membunuh adiknya. Ini bukan lagi soal harapan, tapi ini soal balas dendam yang harus dituntaskan. Apakah Nam Gi-jun akan berhasil menyelesaikan dendamnya? Mengingat lawannya yang ia hadapi memiliki pasukan jutaan dan beraliansi besar. Seperti biasa, sebelum lanjut ke filmnya, siapkan dulu udut dan kopanya. Kita let's go. Pada tahun 2010, tepatnya di kota Seoul, kawasan Yeouido, kota selalu mengalami hujan darah. Hal ini disebabkan oleh adanya perseteruan dua kelompok gangster raksasa yang sedang merebutkan kekuasaan. Dari barat ada kelompok Jepang, sedangkan dari selatan ada kelompok Korea yang bernama Geng Myeongdong. Setiap hari mereka selalu bertikai atas nama keegoisan dan perebutan wilayah. Sampai pada titiknya, kedua geng pun sepakat untuk melakukan pertarungan one-on-one demi menentukan kelompok mana yang layak menguasai kota. Geng Jepang sangat percaya diri akan berhasil menguasai kota ini, lantaran semua petarung dari Korea berhasil mereka kalahkan. Tapi dugaannya salah besar, seorang panglima tempur dari geng Korea muncul untuk membereskannya. Perkenalkanlah, namanya Nam Gi-jun, kelompok memanggilnya dengan sebutan si mesin pembunuh. Pertarungan tersebut menjadi pertanda berakhirnya pertikaian kedua geng ini. Yakuza Jepang secara resmi telah didepak dari kota. Itu artinya kota telah sepenuhnya berada di dalam genggaman kelompok Korea alias geng Myeongdong. Dan film pun tamat. Maksudnya, dan film pun dimulai. Sebelas tahun pun berlalu, keadaan kota kini telah benar-benar aman dan tentram sekali. Selama ini kota tidak pernah lagi mengalami insiden berdarah semenjak 11 tahun lamanya. Namun yang menjadi keanehan, kekuasaan kota bukan lagi berada di tangan geng Myeongdong, melainkan telah diambil oleh Bongsan Group dari barat dan Junwon Group dari selatan. Kedua kelompok ini sebenarnya merupakan pecahan dari geng Myeongdong. Dahulu pernah terjadi sebuah insiden besar yang mengerikan, hingga membuat geng Myeongdong pun pecah dan secara resmi didepak dari kekuasaan. Dan kini pecahan kelompoknya itulah yang menguasai kota. Di sebuah gudang, seorang manajer dari Bongsan Group tengah diculik oleh dua orang pembunuh bayaran asing. Mereka berdua bahkan langsung menghabisinya. Pertanyaannya, siapa orang yang telah menyewa dua orang pembunuh bayaran ini? Demi menghindari kesalahpahaman, pemimpin besar geng Bongsan bernama Ketua Gu mengajak pemimpin Gang Junwon bernama Ketua Lee untuk bertemu dan membahas tentang hal ini. Dalam pembahasannya itu, Ketua Lee telah menyelidiki semuanya. Kelompok telah berhasil mendapatkan info si pelaku pembunuh manajernya yang ternyata merupakan dua orang pembunuh bayaran asing yang telah disewa seseorang.
Setelah diselidiki lebih dalam, Ketua Gu tidak menyangka kalau orang yang telah menyewa pembunuh itu adalah Junmo, putranya sendiri. Ketua Gu pun merasa bingung untuk mengatasi masalah ini, sebab ia yang tidak mungkin jika harus membunuh putranya sendiri. Oleh karena itu, ia pun meminta bantuan Ketua Lee untuk membereskan masalahnya. Berikan sedikit peringatan untuk putranya agar tidak main-main dengan ayahnya sendiri. Sebagai imbalan, Ketua Gu berjanji akan membantu Ketua Lee dalam menangani masalah real estate yang sedang dihadapinya. Ketua Lee pun menyetujuinya. 우리 아들 놈 짓이었어. 그래서 복수한답시고 바깥 놈들 불러서. 아니 회사 일을 왜 나한테 맡기시나? 그래서 나도 아무 상관없는 부지 문제 해결해주고. Di markas besar, Ketua Lee pun menyerahkan tugas tersebut kepada Nam Gi-sok, wakil Junwon Group yang telah ia tunjuk untuk menjadi penerus generasi berikutnya. Rupanya Gi-sok ini merupakan adik kandung dari Nam Gi-jun, sang panglima tempur dari kelompok Myeongdong kala itu. Namun sudah 11 tahun lamanya ia belum pernah bertemu lagi dengan kakaknya, semenjak dibuatnya sebuah perjanjian gangster. Di mana perjanjian itulah yang menjadi akhir runtuhnya geng Myeongdong dan mulai berkuasanya geng Bongsan dan Junwon dalam kota. Gi-sok sendiri sebenarnya sudah ingin pensiun dari dunia gelapnya. Namun ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja, apalagi bosnya yang telah mempercayakan ia untuk menjadi penerusnya. Gi-sok telah sampai di Hotel Dekro untuk menemui Junmo. Dan inilah Junmo, anak biadab yang hobinya membunuh orang. Meski begitu, ayahnya belum pernah mengambil tindakan apapun yang membuatnya semakin menggila membuat onar di kota. Di sana, Gi-sok pun langsung meminta Junmo untuk segera mengusir para pembunuh sewaannya pergi dari kota ini. 그러니까 그냥 가라. 구회장님이 우리 회장님께 직접 부탁하신 일입니다. 제대로 못할 일은 아예 시작도 하지 마세요. 주은이 여기서 뭐 하는 거예요? Junmo yang mendengar hal itu jelas tidak bisa menerimanya. Ia marah mengapa Gi-sok dari grup Junwon berani masuk ke wilayahnya. Lalu ia menghampiri Gi-sok untuk menghina kakaknya Gi-sok, yaitu Nam Gi-jun, yang kini telah diasingkan dari kota akibat melakukan kekacauan besar di 11 tahun yang lalu. Gi-sok pun tersinggung atas hinaan ini, sehingga terjadilah Junmo merasa terhina atas penghajaran ini. Ia pun bersumpah akan melakukan balas dendam terhadap Gi-sok. Setelah itu, Gi-sok pun memberanikan diri untuk menemui kakaknya yang kini tinggal di tengah hutan. Mereka berdua akhirnya bertemu setelah lamanya berpisah. 11 tahun yang lalu, Gi-jun telah melakukan pembantaian besar-besaran di dalam kota. Tindakannya itu telah memancing amarah kalangan para gangster dan berpotensi akan memicu hujan darah yang lebih deras lagi. Demi mencegah masalah itu semakin membesar, grup Bongsan dan Junwon pun sepakat untuk membuat sebuah perjanjian gangster, di mana isi dalam perjanjian itu Gi-jun akan diasingkan dari kota ini seumur hidup. Tidak boleh satupun orang yang boleh menemuinya, termasuk adiknya sendiri. Dan sebagai hukuman lain, Gi-jun juga telah dipotong urat bagian kaki kirinya yang membuatnya pincang. Gi-sok sendiri sudah tidak memperdulikan lagi dengan perjanjian tersebut. Ia mengungkapkan ingin keluar dari dunia gangster seperti kakaknya. Dirinya ingin merasakan hidup tenang tanpa adanya noda darah orang lain di tangannya. Namun semua itu tidak bisa dilakukan. Pemimpin Junwon Group telah menunjuk dirinya untuk menjadi penerus generasi kelompok. 그래도 6년 만에 만났는데 그래서 잘 모르겠다. 그게 잘 된 건가? 회장님께서 그러시더라. 뭐가요? 갈게. Sesaat di apartemen, Gi-sok merasa ada seseorang yang sedang menyelundup ke apartemennya. Ia pun pergi ke area basement untuk mengeceknya. Dan benar saja, ini adalah penyergapan. Mereka adalah para remaja berandalan yang telah diperintah seseorang untuk membunuhnya. Mengerikannya lagi, Gi-sok mampu menghabisi mereka semua. Namun bodohnya Gi-sok malah membiarkan salah satu remaja itu bernama Hui-chan untuk pergi. Otomatis ia pun memanfaatkan momen ini untuk menusuknya.
Pada esok harinya, kota pun sangat digemparkan sekali dengan kematiannya Gi-sok. Seluruh gangster pun banyak yang berdatangan ke tempat pemakamannya untuk berduka. Kematian ini juga telah memicu percikan api antara kelompok Bongsan dan Junwon, di mana seorang direktur grup Junwon yang bernama Choi menuduh kelompok Bongsan ada hubungannya dengan kematian Gi-sok. Namun kelompok Bongsan membantah keras atas tuduhan ini. Tidak lama dari itu datang Lee Gum-sum, seorang kejaksaan pusat yang ingin berduka cita juga. Tapi kedatangannya justru malah langsung diusir oleh mereka. Siapa duga Gum-sum merupakan anak dari ketua Lee, namun ia malah mengambil langkah hidup yang sangat berseberangan dengan ayahnya, di mana ayahnya itu seorang bos gangster sedangkan ia malah menjadi seorang jaksa. Akibat itulah ayahnya tidak mengakui ia sebagai anaknya. Ketua Lee juga telah mengamanatkan para anak buahnya agar tidak segan mengusir anaknya itu jika terlihat masuk ke area wilayahnya. Di tengah hal itu, mereka semua pun sangat dikejutkan sekali dengan kedatangannya Gi-jun yang ingin melayat adiknya juga. Dan ini pertama kalinya Gi-jun menampakkan diri ke kota lagi. Sontak saja mereka semua pun langsung menunduk hormat terhadapnya, yang mengartikan betapa berpengaruhnya ia di masa lalu saat di dunia gangster. 인사드려. Setelah itu, Gi-jun pun masuk ke dalam ruangan untuk melihat mayat adiknya. Di sana ia pun hanya bisa terdiam penuh kesedihan saja. Ia tidak menyangka pertemuan semalam akan menjadi pertemuan akhir dengan adiknya ini. Choi memberitahukan kalau pelaku penusukan Gi-sok adalah seorang remaja yang masih di bawah umur. Saat ini pelaku telah berhasil ditangkap kepolisian, tapi mereka belum mengetahui siapa orang yang telah menyuruhnya. Mendengar kabar itu, Gi-jun pun segera menemui pemimpin grup Bongsan dan Jungwon yang saat itu tengah mengobrol. Gi-jun merasa kecewa sekali terhadap kedua bos ini yang tidak menepati janjinya. Padahal 11 tahun yang lalu, kedua bos ini telah berjanji akan menjaga adiknya, dengan syarat Gi-jun tidak boleh menampakkan diri lagi ke kota. Tapi kenyataannya malah seperti ini. Oleh karena itu, Gi-jun pun akan melanggar perjanjiannya juga dengan mulai kembali ke kota. Ia pun bersumpah akan memburu dalang di balik pembunuhan adiknya ini. Dan sang monster gangster pun is back. 11년 전 약속 기억하십니까? 그러지 못하셨네요. 그렇게 알겠습니다. 기준아. 기준. Nam Gi-jun pun mendatangi kantor polisi untuk menemui Hui-chan, si pelaku yang telah menusuk adiknya. Di sana Gi-jun pun menanyakan siapa orang yang telah menyuruhnya untuk membunuh adiknya itu. Hui-chan tidak mau memberitahukannya dan malah tertawa jahat seolah tidak merasa bersalah. Ia pun mengancam akan memburu dan membunuh keluarganya Hui-chan juga agar mau buka mulut. 그날 너랑 같이 있던 애들 동생이 있다는 거네. 그럼 나 부탁 하나만 하자. Malam harinya, Gi-jun pun masuk ke dalam warnet untuk membuntuti adiknya Hui-chan. Namun saat di dalam, tiba-tiba muncul teman-temannya Hui-chan yang ingin menghabisi Gi-jun. Dan mereka inilah para pemuda yang saat itu melakukan penyerangan terhadap adiknya Gi-jun. Gi-jun yang mengetahui hal itu langsung membabi buta menghabisi mereka dengan sangat sadis. Mereka yang ketakutan pun meminta maaf, sembari mengatakan kalau pembunuhnya bukan mereka. Tapi Gi-jun tidak mempercayainya dan tetap menghabisi mereka ini. Pada malam kemarin saat Gi-sok sedang ditusuk, ternyata ia masih selamat dan mampu menahan serangannya Hui-chan. Akan tetapi di balik pintu ada seseorang yang telah menunggunya, yang kemungkinan besar dialah pelaku sebenarnya yang telah membunuh Nam Gi-sok. Di sebuah basement, Ketua Lee sedang menemui Cha Yong-do, seorang kepala penyelenggara anggaran divisi khusus di kepolisian. Tujuannya jelas, Ketua Lee ingin meminta bantuan Yong-do untuk mencari tahu di balik kematiannya Gi-sok. Ketua Lee khawatir kemunculan Nam Gi-jun akan membawa kehancuran bagi kota dan takut tragedi masa lalu terulang kembali. Ia meminta untuk segera cepat menemukan dalang pembunuhan Gi-sok sebelum Nam Gi-jun yang lebih dulu menemukannya. Di gedung pusat, para divisi dan kejaksaan sedang dikumpulkan untuk membahas tentang kematiannya Gi-sok.
Deputi Jung, sang kepala kejaksaan, mengatakan kalau kasus kematian Gi-suk itu sama persis dengan kematian dari putra pemimpin geng Myeongdong di masa lalu. 11 tahun ke belakang, kota telah sepenuhnya dikuasai oleh geng Myeongdong setelah berhasil mendepak geng Jepang. Namun dalam kekuasaan itu telah terjadi sesuatu tragedi yang mengerikan, di mana grup Bongsan dan Junwon sepakat melakukan kerjasama untuk melakukan kudeta terhadap geng Myeongdong. Kudeta itu menimbulkan banyak korban jiwa dan salah satunya membuat anak dari pemimpin geng Myeongdong tewas. Deputi Jung menjelaskan Gi-suk adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam Junwon Group. Bahkan rumornya ia telah ditunjuk untuk menjadi penerus kelompok itu. Menurutnya ada seseorang yang telah melakukan kudeta juga seperti ini akibat rasa iri terhadap Gi-suk. Oleh karena itu, Deputi Jung memerintahkan para divisi dan kejaksaan untuk segera menemukan kebenarannya. Setelah rapat selesai, Deputi Jung mengobrol empat mata dengan Gum-sum. Selama ini Deputi Jung sebenarnya masih merasa bimbang dengan Gum-sum yang menjadi seorang jaksa, sedangkan ayahnya seorang bos gangster Junwon. Ia curiga ketua Lee memang sengaja menempatkan putranya menjadi jaksa, agar bisa meluluskan semua bisnis ilegalnya. Gum-sum lalu membantah tegas tuduhan itu. Oleh karena itu, Deputi Jung pun menyuruh Gum-sum untuk menangani kasus kematian Gi-suk ini, dengan memanfaatkan koneksi yang dimiliki di jaringan geng milik ayahnya. Dan kasus inilah yang akan menjadi penentu apakah Gum-sum benar-benar memiliki niat tulus untuk menjadi seorang penegak hukum atau justru emang sengaja disusupkan oleh ayahnya untuk kepentingan yang tersembunyi. Gi-jun sendiri telah berhasil menyekap adiknya Hui-chan. Lalu ia pun kembali ke kantor polisi untuk menemui Hui-chan dan memaksanya untuk membuka mulut jika tidak ingin adiknya dibunuh. Hui-chan yang ketakutan pun terpaksa memberitahukannya. Di kota ini ada sebuah ruang obrol yang disebut obrolan graveyard. Ini adalah sebuah ruang obrolan khusus para remaja yang hidupnya sebatang kara seperti dirinya. Di sanalah para remaja berandalan seperti dirinya akan diberikan pekerjaan gelap seperti membunuh orang lain. Hui-chan mengaku mendapatkan job dari aplikasi tersebut. Bahkan aplikasi tersebut telah menyediakan seseorang pengacara khusus untuk membelanya. Oleh karena itu, Hui-chan pun menyarankan Nam Gi-jun untuk menemui pengacaranya saja jika ingin tahu lebih dalam tentang aplikasi obrolan ini. Malam itu, pengacara Hui-chan sedang bergegas untuk pergi usai dari kantor polisi. Saat memasuki mobil, ia terkejut melihat ada Nam Gi-jun. Nam Gi-jun meminta pengacara tersebut untuk menjelaskan tentang aplikasi obrolan graveyard. Awalnya si pengacara menolak dan justru malah tertawa. Tapi setelah melihat tatapan mengerikan dari Nam Gi-jun, barulah ia pun memberitahukannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Graveyard merupakan sebuah aplikasi obrolan khusus untuk para remaja liar. Mereka akan diberikan job ilegal seperti kurir narkoboy dan pembunuhan. Disitulah tugas si pengacara ini disewa oleh aplikasi itu untuk membela si remaja yang berhasil ketangkap. Hanya itu saja yang ia tahu. Si pengacara pun memberikan Nam Gi-jun kartu nama dari bos perusahaan Enclean bernama Sung-won. Dialah pemilik dari bisnis gelap ini. Jika ingin tahu segalanya, tanyakan langsung saja kepada dia. Melihat kartu nama itu, Nam Gi-jun pun menghela napas pendek yang ternyata ia sangat mengenalnya. Setelah itu, Nam Gi-jun pergi ke kantor Enclean. Ia meminta para karyawan kantor untuk menghubungi Sung-won dan mengatakan Nam Gi-jun sedang menunggunya. Namun mereka menolak dan ingin mengusirnya. Dengan terpaksa, Gi-jun pun mengeluarkan kebrutalannya. Setelah pembantaian itu, ia pun langsung menelpon Sung-won untuk segera menemuinya. Sung-won pun langsung keringat dingin. Ia merasa heran ada apa Nam Gi-jun muncul ke kota lagi dan ingin menemuinya. Ketika Sung-won telah tiba di kantornya dan mendapati semua anak buahnya yang tergeletak babak belur, tentu ia pun ketakutan sekali dan langsung berlutut di hadapan Nam Gi-jun yang tengah duduk di kursinya. Nam Gi-jun ingin menanyakan siapa orang yang telah memberi perintah untuk membunuh adiknya di aplikasi Graveyard. Awalnya Sung-won tidak mau mengatakannya, ia sangat mengutamakan kerahasiaan pelanggannya. Tidak ada pilihan lain, Nam Gi-jun pun melakukan sesuatu untuk membuatnya mau membuka mulut. 누구냐고? 그거 알게 되면 대출이 너도 곤란해져. Setelah penghajaran itu, akhirnya Sung-won pun mau mengatakannya. Kalau orang yang telah memberikan perintah pembunuhan itu adalah Junmo.
putra dari pemimpin Bongsan Group. Secara bersamaan, Ketua Lee juga telah mengetahui info dari Yongdo kalau Jungmo adalah dalang dari pembunuhan Nam Gi-sok. Keesokannya, pemimpin Junwon melakukan pertemuan dengan pemimpin Bongsan Group. Bos Lee memberitahukan kalau Junmo adalah dalang di balik kematiannya Gi-sok. Ketua Lee mengingatkan tentang perjanjian mereka di 11 tahun yang lalu, di mana siapapun yang mengganggu pihak lain ataupun membuat kekacauan, maka harus menanggung akibatnya baik dengan nyawa ataupun sesuatu yang sepadan. Maka dari itu Junmo pun harus dihukum secara aturan, nyawa dibayar nyawa. 너 여기서 술도 한잔 하고 지낸 게 언제부터지? 상대방을 건든 자는 반드시 설령 그게 Pemimpin Bongsan menolak dan merasa tidak percaya putranya melakukan hal sejauh ini. Akan tetapi perkataannya itu langsung ditepis oleh Nam Gi-jun yang tiba-tiba saja muncul. Ia hanya ingin meminta kedua bos ini untuk menyaksikan saja bagaimana kengerian yang akan ia berikan terhadap pembunuh adiknya. 뭐가 나십니까? 야, 남기준! 규칙대로 하시는 겁니까? 너 그냥 지켜만 보세요. Setelah Nam Gi-jun pergi, pemimpin Bongsan memohon kepada Ketua Lee untuk membantunya menahan Gi-jun yang akan menghabisi putranya. Tentu saja Ketua Lee pun menolaknya. Ia tidak mau terseret masalah besar akibat berurusan dengan Nam Gi-jun yang brutal. Tak menyerah begitu saja, pemimpin Bongsan pun berjanji akan memberikan aset terbesar yaitu Hotel Dekro. Asalkan Ketua Lee mau membantunya. Ketua Lee pun terdiam untuk mempertimbangkan tawarannya. Pemimpin Bongsan pergi menemui putranya untuk menghajarnya habis-habisan. Sang ayah marah besar atas apa yang telah dilakukan putranya ini. Junmo mencoba membela diri, ia terpaksa membunuh Gi-sok yang tidak sopan terhadapnya. Meski demikian, sang ayah tetap marah, karena kini orang yang akan dihadapinya bukanlah orang biasa. Walaupun begitu, sang ayah pun berjanji akan senantiasa melindungi putranya dari Nam Gi-jun. 내 새끼가 아니기라도 한 거냐? Saat ini Nam Gi-jun sedang berada di arena latihan baseball untuk menemui sahabat lamanya. Kedatangannya ke sana ingin meminta bantuan sang teman untuk membuatkan sebuah pemukul baseball seperti yang dulu pernah ia miliki. Nam Gi-jun telah kembali ke masa kelamnya demi balas dendam. Ia pun akan menggunakan pemukul baseball itu untuk menghabisi siapapun yang berani menahannya. Sang teman pun setuju. Sembari menunggu alatnya dibuat, si teman pun memberikannya sebuah penahan kaki buatannya. 배트는 만드는데 좀 시간이 걸리니까. Sementara itu, Ketua Lee sedang merasa bimbang untuk mengambil langkah yang akan ia ambil. Harus berperang dengan Bongsan Group atau melawan Nam Gi-jun yang sangat brutal. Manajer Choi pun menyarankan bosnya untuk segera mengambil tindakan tegas. Sekalipun jika harus berperang dengan Bongsan Group, menurutnya melawan Nam Gi-jun hanya akan menyeret perusahaannya ke dalam kehancuran. Tanpa sadar, obrolan ini telah disadap oleh Gum-sum melalui penyadap suara. Di tempat yang berbeda, Nam Gi-jun didatangi seorang pria muda bernama Cha Hae-bum yang mengaku asisten sekaligus anak didik dari Gi-sok. Tujuan kesini ingin bergabung dengan Nam Gi-jun dalam aksi balas dendam terhadap pembunuh Gi-sok. Ia tidak ingin melibatkan siapapun dalam aksinya itu. Akan tetapi Hae-bum terus memaksanya yang membuat Gi-jun pun tidak ada pilihan lain selain menerimanya. Lalu Hae-bum pun ditugaskan pergi ke tempat aplikasi obrolan GrabYard untuk melacak keberadaannya Junmo. Siapapun yang bisa mengetahui keberadaan Junmo maka akan mendapatkan bayaran besar. Para remaja liar berbondong-bondong mencari untuk menyelesaikan job ini. Seorang remaja liar berhasil menemukan Junmo yang sedang menuju ke Hotel Dekro. Mengetahui hal itu, Gi-jun pun langsung bergegas ke sana untuk mulai melakukan aksi brutalnya. Secara bersamaan, Ketua Lee masih dilema tentang pilihannya. Dalam kebingungannya tersebut, Yongdo pun menelponnya untuk menanyakan langkah apa yang akan diambil oleh Ketua Lee. Yongdo menyarankan Ketua Lee untuk memanfaatkan momen ini dalam mengambil alih wilayah Bongsan Group. Gum-sun sendiri telah mendengar semua percakapan itu melalui penyadap suara. Lalu ia pun membuka sebuah berkas penting yang berisi surat perintah penggerebekan terhadap Junwon Group. Rencananya ia akan melakukan penggeledahan terhadap kelompok ayahnya sendiri. Di suatu tempat, pimpinan Bongsan sedang menemui seorang pembunuh bayaran yang terkenal brutal di kota. Ia memintanya untuk menghabisi Nam Gi-jun. Namun si pembunuh bayaran itu menolaknya karena ia sudah bertobat dari dunia gelap.
Namun yang pasti ia juga tidak sanggup jika harus berurusan dengan Nam Gi-jun yang lebih brutal darinya. Sang pembunuh bayaran itu pun merasa tidak percaya jika Gi-sok bisa terbunuh oleh para remaja di bawah umur itu. Maka ia pun meyakinkan pimpinan Bongsan untuk mencari semua kebenarannya. Karena menurutnya Gi-sok tidak akan mungkin mati di tangan para remaja itu. Pastinya ada sosok brutal yang mampu menghabisinya. Mendengar hal itu, pimpinan Bongsan pun memiliki pikiran yang sama. Memang benar tidak mungkin Gi-sok bisa terbunuh oleh para pemuda kemarin sore. Maka ia pun menyuruh anak buahnya bernama Kim untuk segera mencari tahu kebenaran kasusnya Gi-sok. Tidak lupa ia juga memerintahkan untuk mengamankan dulu putranya ke tempat yang lebih aman. Kim pun memaksa Junmo untuk segera pergi dengannya, tapi Junmo menolak untuk diungsikan. Ia bertanya-tanya mengapa ayahnya dan Kim sangat ketakutan sekali dengan Nam Gi-jun. Di tengah perdebatan itu, Junmo pun terkejut saat mendengar ada keributan di luar gedung. Ternyata itu adalah Nam Gi-jun yang ingin menghabisinya. Junmo benar-benar merinding ketakutan saat melihat amukan dari Nam Gi-jun. Bahkan ia pun panik saat Nam Gi-jun hampir saja membunuhnya. Namun seorang kepercayaan dari pimpinan Bongsan datang untuk menghadapi Nam Gi-jun. Ia menyuruh mereka untuk segera pergi membawa paksa Junmo dari sini. Bos perusahaan Enclean yaitu Sung-won sedang mengemasi barang-barangnya untuk segera meninggalkan negara ini. Ia merasa ketakutan sekali dan tidak ingin berurusan dengan Nam Gi-jun. Namun tiba-tiba saja Nam Gi-jun datang untuk meminta bantuan mencarikan di mana keberadaannya Junmo disembunyikan sekarang. Di tempat lain, manajer Choi telah mengetahui kalau Gumsun telah menyadap semua pembicaraan dari ketua Lee. Maka ia pun menemuinya untuk menanyakan hal itu. Gumsun pun mencoba mengelak dan membela diri. Ia sengaja melakukan sadapan ini agar bisa membantu ayahnya dari belakang layar. Sebab di kesempatan inilah sang ayah bisa merebut sepenuhnya perusahaan Bongsan Group. Saat ini Junmo telah disembunyikan ke sebuah apartemen kosong. Di sana Junmo bertanya pada Kim mengenai sosok Gi-jun di masa lalu. Kini ia mulai merasa ketakutan dengan Nam Gi-jun karena untuk pertama kalinya ia melihat ada seorang pria brutal seperti itu. Lalu Kim pun menceritakan semuanya. Di masa lalu, kota ini telah sepenuhnya dikuasai oleh geng Myeongdong. Saat itu pimpinan Bongsan dan Junwon masih berada di bawah naungannya organisasi ini. Kekuasaannya sangat luas dan cukup mustahil sekali ada geng luar yang mampu menyentuhnya. Semua kekuasaan ini tidak luput dari kekuatannya Nam Gi-jun, yang saat itu telah dijadikan seorang mesin pembunuh dalam kelompok. Baginya Nam Gi-jun telah seperti seorang dewa. Seandainya Nam Gi-jun tidak ada, mungkin kelompok ini tidak akan berkuasa. Suatu ketika geng Myeongdong berencana ingin memperluas wilayahnya ke area Busan. Namun rencana ini telah bocor yang membuat geng Busan pun lebih dulu melakukan penyerangan terhadap mereka. Dan di momen itulah geng Myeongdong pun hampir mengalami kehancuran. Hingga muncullah Nam Gi-jun yang langsung mengobrak-abrik geng Busan seorang diri. Berkat itulah geng Myeongdong pun semakin besar dengan berhasil merebut area Busan. Kejayaan ini pun membuat pimpinan geng Myeongdong merasa senang. Ia pun telah mempercayakan pimpinan Bongsan dan Junwon untuk menjadi penerus generasi kelompok Myeongdong di masa depan. Akan tetapi, keputusannya tersebut membuat putra pimpinan Myeongdong merasa iri, sebab yang seharusnya ditunjuk menjadi penerus generasi adalah dirinya. Putra ketua pun telah menyewa sejumlah para pembunuh bayaran untuk menghabisi pimpinan Bongsan dan Junwon. Tapi kabar rencana pembunuhan ini telah dibocorkan oleh Sung-won, bos perusahaan Enclean yang saat itu telah menjadi rekan bisnis dari geng Myeongdong. Mengetahui hal itu, jelas saja pimpinan Bongsan dan Junwon tidak terima. Kedua ketua itu pun melakukan balas dendam dengan mengirim seseorang untuk membunuh putra dari pimpinan geng Myeongdong itu. Tragedi ini pun telah memicu konflik yang semakin besar. Para kelompok menuduh Nam Gi-jun telah membunuh putra ketua Myeongdong atas perintah dari pimpinan Bongsan dan Junwon. Jelas saja kematian sang putra telah membuat pimpinan Myeongdong sangat marah. Ia menculik pimpinan Bongsan dan Junwon untuk menghabisinya. Tepat di saat itu muncullah Nam Gi-jun seorang diri yang ingin menyelamatkan pimpinan Bongsan dan Junwon. Semua orang yang menghalanginya ia bantai. Hingga ia pun harus menghadapi Ah Tae-wan, seorang panglima tempur juga yang mampu mengimbanginya.
Tapi dalam pertarungan itu Nam Gi-jun mampu mengalahkannya. Pembantaian yang dilakukan Nam Gi-jun telah menghancurkan kekuasaan gengnya sendiri. Sang ketua Myeongdong pun merasa terhina atas semua ini. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk bunuh diri ketimbang harus dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Akibatnya pimpinan Bongsan dan Junwon mengambil alih kekuasaan kota. Dari peristiwa itulah, sebuah peraturan gangster dibuat demi menghindari kudeta seperti ini lagi. Siapapun yang mengusik geng lain, maka wajib dihukum dengan sepadan sekalipun harus nyawanya sendiri. Sedangkan Nam Gi-jun sendiri dianggap sebagai penyebab kekacauan ini, maka kedua pimpinan itu pun sepakat untuk menghukumnya. Nam Gi-jun secara resmi diasingkan dari kota seumur hidupnya. Bahkan urat kaki kirinya pun dipotong untuk mencegah Nam Gi-jun balas dendam di masa depan nanti. Kembali ke masa sekarang, terlihat Nam Gi-jun sedang menemui kembali sahabat lamanya untuk mengambil pemukul baseball yang telah selesai dibuat. Sang teman pun menasehati Gi-jun agar menghentikan niatnya yang akan melakukan balas dendam. Ia memperingatkan aksinya itu bisa memicu kembali kekacauan besar seperti di masa lalu. Namun Nam Gi-jun tidak memperdulikannya. Kembali ke Junmo yang masih berada di apartemen kosong. Di sana ia menelpon dua orang pembunuh langganannya untuk membunuh Nam Gi-jun. Junmo ingin segera mengakhiri semuanya. Ia merasa bosan jika harus terus bersembunyi di tempat kumuh ini. Kemudian Junmo pun menelpon Kim untuk menjebak Nam Gi-jun agar datang ke tempat ini. Karena ia telah menyewa dua orang pembunuh bayaran terbaik untuk menghabisi Nam Gi-jun. Sementara itu pimpinan Bongsan sedang membaca laporan penyelidikan lebih lanjut dari kematiannya Gi-sok. Dalam berkas itu ia menemukan ada sebuah kejanggalan dalam kasus ini. Menyadari ada yang tidak wajar, pimpinan Bongsan pun menyuruh anak buahnya untuk menculik seorang polisi yang pertama kali menemukan mayatnya Gi-sok. Di atap gedung, Kim sedang berbincang dengan Nam Gi-jun. Ia memberitahukan lokasi tempat persembunyian Junmo. Sebenarnya ia tidak ingin ikut campur dalam urusan ini. Namun dirinya masih merasa hormat terhadap Nam Gi-jun, mengingat persaudaraan mereka dulu semasa masih di geng yang sama. Nam Gi-jun tidak tahu tempat yang dimaksud itu bukanlah tempat persembunyian Junmo, melainkan tempat jebakan untuknya, karena dua orang pembunuh bayaran asing telah menunggunya. Nam Gi-jun pun langsung bergegas ke sana. Ketika di sana ia pun langsung diserang oleh dua orang pembunuh bayaran asing itu. Pertarungan ini seolah hanyalah permainan receh bagi Nam Gi-jun. Secara bersamaan, Junmo sedang menghubungi ponsel pembunuh bayaran sewaannya untuk menanyakan perkembangan misinya. Akan tetapi ia langsung merinding ketakutan saat menyadari orang yang mengangkat teleponnya adalah Nam Gi-jun. Dalam ketakutan yang kian mendalam, ia pun menelpon seorang pembunuh bayaran lain yang terkenal akan kebrutalannya. Di tempat yang berbeda, pimpinan Bongsan menemui polisi Yongdo untuk meminta bantuan atas permasalahan yang dihadapinya. Ia pun meminta bantuan untuk melindungi putranya dari pengejaran Nam Gi-jun. Yongdo pun tertawa. Ia mengingatkan kembali akan perjanjian gangster di 11 tahun yang lalu. Dan kini perjanjian itu malah dirusak oleh putra pimpinan Bongsan sendiri. Itu artinya pimpinan Bongsan harus menerima konsekuensi besar dan merelakan putranya. Kim sendiri telah kembali ke apartemen kosong untuk mengecek keadaan Junmo. Namun ia merasa panik saat Junmo sudah tidak ada. Bertepatan dengan itu, Nam Gi-jun sedang berada di klinik khusus untuk mengobati lukanya usai pertarungan tadi. Sembari lukanya diobati, ia pun mendapatkan telepon dari temannya. Temannya akan melakukan diskusi dengan pimpinan Junwon atas permasalahan ini. Ia tidak ingin Nam Gi-jun melakukan aksinya lebih jauh seperti di masa lalu itu. Saat akan pergi, tiba-tiba saja Junmo datang ke arena baseball itu untuk menanyakan keberadaan Nam Gi-jun. Tapi si teman tidak memberitahukannya. Ia justru mengingatkan kalau Junmo akan segera dihukum sesuai peraturan atas tindakannya. Perkataan itu pun membuat Junmo marah. Ia pun membabi buta menghabisi temannya Nam Gi-jun hingga meninggoy. Tepat di saat itu Kim muncul ke sana untuk menghentikan Junmo yang sedang membabi buta menghabisi temannya Nam Gi-jun.
Ia sampai mencekik Junmo demi menghentikannya. Tapi tindakan itu membuat Junmo marah dan langsung menghabisinya juga. 때문이야. Junmo pun menelpon Nam Gi-jun untuk mengabari kalau kedua temannya telah dihabisi. Jika Gi-jun ingin balas dendam kepadanya, datanglah ke sebuah lokasi yang akan ia berikan. Nam Gi-jun pun pergi dulu ke arena baseball untuk membawa pemukul yang telah dibuatkan temannya. Di sana ia pun merasa sedih saat melihat temannya itu sudah pada mati mengenaskan. Lalu ia pun menelpon Sungwon untuk membantunya menguburkan mayat temannya secara layak. Di tempat lain, pimpinan Bongsan telah berhasil menculik polisi rendahan yang menjadi orang pertama ada di TKP kematiannya Gi-sok. Ia mempertanyakan tentang kejanggalan dalam kasus penyelidikan yang ditemuinya. Si polisi yang ketakutan pun memberitahukan kebenarannya. Memang benar Gi-sok tidak mati oleh para remaja liar itu. Si polisi menyerahkan sebuah rekaman TKP sebelum Gi-sok mati. Dan suara orang tersebutlah orang yang telah membunuh Gi-sok. Mendengar suara itu, pimpinan Bongsan pun merasa terkejut sekali seolah ia mengenal dari suara pelaku pembunuh Gi-sok. Di dalam gedung kosong, Junmo telah mengumpulkan para gangster sewaan untuk menghadapi Gi-jun. Mereka dijanjikan akan direkrut masuk ke dalam perusahaannya jika berhasil membunuh Gi-jun. Sedangkan di dalam gedung, sudah ada seorang pembunuh bayaran brutal yang akan menjadi pelindung terakhirnya. Tidak berselang lama, Nam Gi-jun pun tiba ke tempat ini. Dan melihat sudah ada banyak sekali para gangster yang siap menghabisinya. Meski begitu, Gi-jun tidak merasa gentar sedikit pun. Ia mengeluarkan pemukul baseballnya untuk bersiap menghadapi mereka. Dan kita lanjut ke part selanjutnya cuy. Mantap. Nam Gi-jun pun telah sampai di tempat persembunyiannya Junmo dan ia pun melihat sudah ada banyak sekali orang yang menunggunya. Meski begitu, hal ini tidak membuatnya gemetar sama sekali. Dengan santai, Nam Gi-jun pun mengeluarkan pemukul baseballnya untuk dipakai dalam menghadapi mereka. Dan setelah itu kebrutalan pun terjadi. Terlihat Nam Gi-jun yang mampu menghadapi mereka. Namun sial, pembunuh bayaran sewaan Junmo muncul untuk menghadangnya. Tapi hal itu masih tidak mampu membuat Nam Gi-jun tumbang. Yang ada malah si pembunuh bayaran itu yang balik dihabisi dengan sadis. Junmo sendiri mulai merasakan ketakutan saat melihat amukan dari Nam Gi-jun ini. Ia tidak menyangka seluruh orang bayarannya mampu dihadapi oleh Nam Gi-jun seorang diri. Menyadari hal itu, Junmo menyuruh para pengawal kuatnya untuk segera turun tangan dan membunuh Gi-jun yang sudah mulai kelelahan. Tapi ekspektasinya meleset, Nam Gi-jun masih mampu bertahan dan berhasil menghadapi para pengawalnya itu. Mereka yang ketakutan pun memilih untuk menyingkir ketimbang harus menghadangnya. Nam Gi-jun pun perlahan berjalan melewati para gangster yang sudah menyingkir untuk memberinya jalan masuk ke ruangannya Junmo. Junmo sendiri begitu ketakutan saat melihat Nam Gi-jun telah berhasil masuk ke ruangannya. Tapi sial, di sana masih tersisa satu pengawal Junmo yang sangat brutal. Sehingga Nam Gi-jun pun harus menghadapinya dulu sebelum menyentuh Junmo. Benar saja, pengawalnya itu memanglah sangat kuat sekali. Ia mampu menumbangkan Nam Gi-jun dan hampir saja membunuhnya. Akan tetapi Nam Gi-jun sangat pintar. Ia mengambil serpihan kaca untuk menusuk mata lawannya. Sampai akhirnya sang lawannya pun tidak bisa melihat dan kesusahan menyerangnya.
Dan di saat itulah Nam Gi-jun pun mengeluarkan serangan brutalnya untuk menghabisi lawannya ini. Ia pun perlahan menghampiri Junmo yang ingin mencoba kabur. Tapi Gi-jun langsung melayangkan satu pukulan baseballnya yang langsung membuat kaki Junmo patah. Junmo pun memohon kepadanya untuk tidak membunuhnya. Namun Nam Gi-jun tidak memperdulikannya lagi dan langsung membunuhnya. Kini semua dendamnya telah benar-benar terselesaikan. Ia pun menghela napas lelah penuh kelegaan. Setelah itu ia pun menelpon pimpinan Bongsan untuk mengabari kalau putranya telah berhasil ia bunuh. Sontak saja pimpinan Bongsan pun terkejut sekali. Padahal saat ini dirinya telah mendapatkan info kalau putranya itu bukanlah pembunuh adiknya Nam Gi-jun. Tapi semuanya sudah terlambat, Nam Gi-jun telah berhasil membunuh putranya. Setelah itu Nam Gi-jun pun pergi pulang dengan perasaan yang penuh kehampaan. Dalam perjalanan, dirinya terus mengingat momen kebersamaan dengan adiknya itu yang kini tidak akan mungkin kembali lagi. Saking melamunnya, ia pun tidak sadar ada sebuah mobil melaju kencang dari arah depan yang langsung menabraknya. Mobilnya pun terjatuh ke dalam sungai. Lalu si penabrak pun keluar dari dalam mobil untuk menelepon seseorang kalau ia telah berhasil membunuh Nam Gi-jun. Dan siapakah orang ini? Kekilas balik lagi, saat itu adik Nam Gi-jun memang telah berhasil selamat dari tusukan dan serangan para remaja liar yang ingin membunuhnya. Bahkan para remaja liar itu pun langsung kabur melarikan diri karena tidak sanggup membunuhnya. Akan tetapi dari belakang pintu ada seorang pria bertopeng yang siap untuk membunuh Gi-sok alias adiknya Nam Gi-jun. Entah siapa pria bertopeng itu, yang jelas ia sangat kuat sekali dan mampu membunuhnya. Dari kejauhan nampak ada polisian yang sedang mengawasi insiden ini. Ia telah dibayar oleh seseorang untuk merekayasa kematian adiknya Nam Gi-jun. Seolah-olah telah mati dibunuh oleh para remaja liar suruhan Junmo, bukan oleh si pria bertopeng ini. Nam Gi-jun sendiri ternyata telah berhasil selamat dari penabrakan tadi. Ia sedang tergeletak di pinggir sungai dengan keadaannya yang cukup mengenaskan. Untung saja Haebom berhasil menemukannya dan langsung bergegas membawanya ke klinik untuk mengobatinya. 선생님, 지금 가는 중입니다. Di tempat yang berbeda, pimpinan Bongsan dan Jungwon sedang melakukan pertemuan. Pimpinan Bongsan mengakui telah membayar seseorang untuk membunuh Nam Gi-jun atas tindakannya yang telah menghabisi putranya semalam tadi. Lalu ia pun menyerahkan sebuah dokumen hasil penyelidikan dari kematian adiknya Nam Gi-jun. Tertera dalam dokumen itu bahwa polisian yang menangani kasus kematian adiknya Nam Gi-jun telah dibayar oleh pimpinan Junwon untuk merekayasakan kematian adiknya Nam Gi-jun. Seolah-olah Junmo adalah pelakunya yang telah menyewa para remaja liar untuk membunuhnya. Padahal faktanya pimpinan Junwon sendirilah yang telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menyingkirkan adiknya Nam Gi-jun. Mendengar hal itu, pimpinan Junwon pun berusaha membantah tuduhan ini. Akan tetapi pimpinan Bongsan tidak mempercayainya lagi. Bahkan ia pun langsung menegaskan bahwa salah satu dari mereka harus mati untuk membayar semua kekacauan ini. Yang artinya perang antar gangster telah dikibarkan. Setelah pembicaraan itu, kedua pimpinan saling mengumpulkan para petingginya untuk membahas hal ini. Pimpinan Junwon mengatakan tidak akan berperang dengan Bongsan Group. Ia akan menyelidikinya sendiri mengenai tuduhan yang telah dilontarkan pimpinan Bongsan ketika tadi. Sebab dirinya tidak akan mungkin menyewa seorang pembunuh bayaran hanya untuk membunuh adiknya Nam Gi-jun, yang merupakan generasi penerus kelompoknya sendiri. Ia merasa ada seseorang yang menggerakkan kekacauan ini dari belakang layar untuk mengadu dombakan dirinya dengan Bongsan Group. Sedangkan pimpinan Bongsan mengumpulkan para petinggi untuk membahas strategi mereka dalam menghancurkan Junwon Group.
Pimpinan Bongsan mengatakan untuk tidak segan lagi menghabisi Junwon. Tapi sial rapat ini harus terhenti saat kejaksaan berdatangan dan langsung menangkap mereka. Menyadari hal itu, pimpinan Bongsan pun segera lari lewat belakang dan masuk ke dalam mobilnya. Pada akhirnya ia pun berhasil selamat dari penyergapan ini. Rupanya penyergapan ini merupakan perintahnya dari Gumsum. Deputi Jung merasa tidak senang akan tindakan Gumsum yang seenak jidat melakukan penangkapan seperti ini. Deputi Jung pun menuduh kalau Gumsum memang telah diperintahkan oleh pimpinan Junwon yang merupakan ayahnya untuk melakukan penyergapan terhadap Bongsan Group. Namun Gumsun membantahnya. Ia mengatakan bukan Bongsan Group saja yang akan ia sergap, melainkan kelompok ayahnya juga akan ia sergap. Di tempat lain, pimpinan Junwon sedang mendatangi Yongdo untuk langsung menuduhnya kalau ia adalah dalang utama yang telah membunuh adiknya Nam Gi-jun. Tuduhan tersebut didasarkan atas sebuah fakta, di mana hanya pimpinan Junwon, pimpinan Bongsan, dan Yongdo saja yang merupakan orang yang berpengaruh yang bisa menyuap seseorang untuk melancarkan sebuah aksinya. Tentu saja Yongdo pun membantah tuduhan ini. Bersamaan dengan itu, Nam Gi-jun telah siuman dari pingsannya. Kini keadaannya telah sedikit membaik. Baru juga membaik, Nam Gi-jun pun malah langsung ingin pergi ke suatu tempat. Di perusahaan Enclean, Seong-won merasa lega setelah mendengar kabar kalau Nam Gi-jun telah mati oleh seseorang. Ia lega karena tidak akan ada lagi orang yang menyuruh-menyuruhnya. Akan tetapi ia pun langsung merasa terkejut saat melihat Nam Gi-jun muncul. Kedatangannya ke sana karena ingin menyuruh Seong-won untuk mencari tahu siapa orang yang telah menabraknya saat malam tadi. 나 죽인 사람 살 기회를 주는 거지. Tepat di saat kota pun akhirnya pecah juga, pimpinan Bongsan melakukan penyerangan terhadap Junwon Group. Tentu saja Junwon Group tidak bisa tinggal diam dan harus melakukan perlawanan demi bertahan. Dikarenakan pimpinan Bongsan yang tidak memiliki pasukan membuatnya pun kalah dan harus mati dalam pertempuran ini. Dan ternyata orang yang membunuhnya juga adalah pimpinan Junwon sendiri. Dalam peperangan ini, salah satu anggota Bongsan Group berhasil melarikan diri. Ia langsung menelepon Yongdo untuk mengabari kalau pimpinan Bongsan telah mati. Mendengar hal itu, Yongdo pun langsung tersenyum penuh kejahatan. Dan ternyata memang benar, Yongdo lah dalang dibalik semua kekacauan di kota. Yongdo sengaja melakukan itu demi merebut semua kelompok gangster yang ada di kota ini. Dan kini yang tersisa tinggal Junwon Group saja. Ia pun mulai merencanakan strategi baru untuk bisa merebut geng itu sebelum dirinya benar-benar menjadi seorang penguasa tunggal. Setelah itu, ia pun pergi ke penjara untuk mengeluarkan seorang tahanan mematikan, yaitu Taewon. Jika kalian masih ingat, ia merupakan salah satu panglima tempur gangster Myeongdong bersama Nam Gi-jun. Bahkan ialah orang yang mampu mengimbangi Nam Gi-jun. Tapi saat ini tangan kirinya sudah buntung atas insiden pertarungan dengan Nam Gi-jun tempo dulu. Yongdo akan memanfaatkan orang ini untuk menghancurkan kelompok Junwon Group. Di sisi lain, pimpinan Junwon sedang menemui Nam Gi-jun untuk memberitahukan segala kebenaran atas semua kekacauan yang terjadi di kota. Ia menjelaskan ada seseorang yang sengaja membunuh adiknya Nam Gi-jun untuk mengendalikan Nam Gi-jun agar mau melakukan balas dendam dengan mengacak-ngacak Junwon dan Bongsan Group. Pimpinan Junwon pun menceritakan tentang Yongdo, seorang kepolisian kepala perencanaan anggaran. Di masa geng Myeongdong masih ada, Yongdo telah dijadikan sebagai anjing pesuruh di dalam gangster. Ia bertugas menjaga perdamaian kota dan diperbolehkan untuk ikut campur tangan dalam urusan pergangsteran. Seiring berjalannya waktu, sifat orang itu pun keluar. Yongdo sangat serakah dan mulai terlalu jauh mencampuri urusan geng dengan ingin merebut alih semua kelompok gangster yang ada di kota. Ternyata dalang dibalik kudeta geng Myeongdong itu juga adalah Myeongdo. Hal ini dibuktikan oleh rekaman obrolan Yongdo yang sedang menghasut adiknya Nam Gi-jun kala itu. Terdengar Yongdo mengatakan kalau putra pimpinan geng Myeongdong akan membunuh Nam Gi-jun yang saat itu sangat overpower sekali dalam kelompok. Tentu saja adiknya Nam Gi-jun pun terhasut, sehingga tanpa sepengetahuan siapapun langsung membunuh putra pimpinan geng Myeongdong.
Dan terungkaplah di sini bahwa ternyata orang yang telah membunuh putra pimpinan Myeongdong bukanlah Nam Gi-jun, melainkan adiknya yaitu Gi-sok. Mendengar semua kebenaran itu, Nam Gi-jun pun marah besar dan meminta pimpinan Junwon untuk memberitahukan lokasinya Yongdo Edan sekarang. Di suatu tempat, Yongdo sedang menemui seseorang untuk membahas rencana adu dombanya yang telah berhasil. Lalu muncullah seorang pria yang merupakan dalang utama yang mengendalikan semuanya. Yang ternyata itu adalah Gumsun, putra pimpinan Junwon sendiri. Selama ini ia telah memperalat Yongdo untuk bekerja sama dalam merebut Bongsan dan Junwon Group. Setelah obrolan itu, Yongdo pun menuju ke mobilnya. Tapi ia terkejut saat melihat ada Nam Gi-jun yang sudah menunggunya. Nam Gi-jun pun langsung menyerangnya, tapi sial Taewon pun muncul untuk menghadapi Nam Gi-jun dan membalaskan dendam di masa lalunya. Dan ini pertama kalinya si Panglima Tempur ketemu si Panglima Tempur lagi setelah lamanya tidak pernah bertemu. Dalam baku hantam itu, tidak sengaja menyenggol sebuah mobil yang menyebabkan alarmnya menyala. Mereka berdua yang tidak mau terkena masalah memilih untuk menunda perkelahian ini dan melanjutkannya di lain waktu. 또 보자고. Setelah itu, Nam Gi-jun pun menelepon Seong-won untuk meminta bantuan mencarikan keberadaannya Yongdo sekarang. Nam Gi-jun berjanji ini adalah terakhir kalinya ia meminta bantuan. Di pagi harinya, pimpinan Junwon sedang bersiap untuk pergi mencari Yongdo. Akan tetapi dirinya pun dikejutkan dengan kemunculan putranya yaitu Gumsun yang membawa kejaksaan untuk menyergap perusahaannya. Disinilah Gumsun pun berterus terang semuanya. Bahwa selama ini ia telah bekerja sama dengan Yongdo untuk membuat kekacauan agar bisa merebut perusahaan Junwon dan Bongsan. Ia sengaja melakukan semua ini untuk membuktikan perkataan ayahnya tempo itu, yang menganggap dirinya sampah. Kini ia akan membuktikan segalanya. Sontak saja pimpinan Junwon hanya terdiam penuh kekagetan saja. Ia tidak menyangka putranya sendiri ingin merebut perusahaannya. 신고문 형님이랑 박상무가 네 말을 들을 것 같아! Sekarang perusahaan Junwon telah sepenuhnya berada di dalam kendalinya Gumsun. Para petinggi dikumpulkan untuk mulai mengakui kalau dirinya adalah pemimpin mereka yang baru. Akan tetapi dalam rapat tersebut, banyak para petinggi yang menentang keputusan ini. Mereka semua bahkan ingin meninggalkan ruangan itu. Tapi Gumsun sangat keras, ia menghabisi siapapun yang berani menentang keputusannya. Di tempat yang berbeda, Nam Gi-jun telah berhasil mendapatkan keberadaan mobil Yongdo dari bantuannya Seong-chol. Tapi saat menghampiri, rupanya dalam mobil itu bukanlah Yongdo, melainkan Taewon. Sampai akhirnya pertarungan pun terjadi lagi. Awalnya Nam Gi-jun sempat kewalahan menghadapinya, tapi ia mampu bangkit dan membalikan serangan. Sampai akhirnya Nam Gi-jun pun berhasil membunuhnya. Secara bersamaan, Yongdo telah berada di rumah pimpinan Junwon untuk membunuhnya. Tapi pimpinan berusaha memberikan perlawanan. Pada akhirnya, pimpinan Junwon pun terkena tembakan dan mati seketika. Selang beberapa jam, Nam Gi-jun tiba ke tempat itu dan ia merasa sedih saat melihat pimpinan Junwon sudah tergeletak tidak bernyawa. Tepat di saat itu, Yongdo telah menelpon tim kepolisian untuk menangkap Nam Gi-jun. Ia telah berhasil lagi merekayasa dan mengkambing hitamkan Nam Gi-jun sebagai pelaku. Di tempat yang berbeda, Gumsun pun merasa sakit hati saat mengetahui ayahnya telah mati dibunuh oleh Yongdo. Padahal semua ini tidak ada dalam rencananya. Ia hanya ingin merebut kekuasaan sang ayah, bukan untuk membunuhnya. Maka ia yang marah pun memerintahkan tim kejaksaan untuk melakukan penangkapan terhadap Yongdo yang ada di kantornya. Tapi ternyata Yongdo tidak ada.
Yongdo sendiri sedang berada di kantor polisi untuk menemui Nam Gi-jun yang sedang diborgol. Di sana ia ingin merayakan semua kemenangannya atas kembalinya Nam Gi-jun yang berhasil ia kendalikan. Ia berterus terang kalau dirinya lah yang telah sengaja membunuh adiknya Nam Gi-jun. Setelah itu Nam Gi-jun pun diangkut ke dalam mobil tahanan untuk dibawa ke sel penjara. Tapi di tengah perjalanan, Nam Gi-jun tersadar ada yang tidak beres. Para kepolisian ini membawanya ke suatu tempat untuk membunuhnya. Menyadari hal itu, Nam Gi-jun pun melakukan aksi perlawanan. Namun sia sekali tangannya diborgol yang membuatnya kesulitan untuk melawan. Tapi tiba-tiba saja muncul Seong-wan yang menabrak mobil kepolisian itu. Ia ingin menyelamatkan Nam Gi-jun yang akan dibawa untuk dieksekusi. Yongdo sendiri merasa marah saat tahu Gum-sun malah ingin menangkapnya. Ia pun menelpon seorang pembunuh bayaran asing bernama Kanayama untuk membunuh Gum-sun. Dan rupanya Kanayama lah yang telah membunuh adik Nam Gi-jun itu. Tapi saat telepon tersambung, Yongdo begitu panik saat mendengar orang yang mengangkatnya adalah Gum-sun. Rupanya Gum-sun telah terlebih dulu menyewa si pembunuh bayaran ini untuk menghabisi Yongdo. Bukan itu saja, Gum-sun juga menyuruh si pembunuh bayaran ini untuk sekalian menghabisi Nam Gi-jun. Hanya karena sebuah kekuasaan, kini Yongdo dan Gum-sun malah pecah dan ingin saling membunuh. Padahal saat 8 bulan yang lalu mereka berdua telah sepakat untuk melakukan kerjasama. Saat itu Gum-sun ingin menyatukan grup Bongsan dan Junwon di bawah kendalinya. Dirinya ingin menjadi seorang penguasa tunggal untuk membungkam omongan ayahnya yang menghinanya seorang sampah. Gum-sun memiliki ide yaitu membunuh adiknya Nam Gi-jun, agar Nam Gi-jun sendiri dikendalikan dalam rencana mereka. Pada hari ini Gum-sun sedang mengadakan upacara pemakaman untuk ayahnya. Di sisi lain Nam Gi-jun sendiri sedang berhadapan dengan para anak buahnya Gum-sun. Ia pun membrutal menghabisi mereka hingga muncullah Kanayama, si pembunuh bayaran yang telah membunuh adiknya. Ternyata ia sangatlah kuat sekali, pantas saja adiknya bisa mati di tangan orang ini. Bahkan Nam Gi-jun pun telah benar-benar kewalahan dan hampir saja mati dalam pertarungan. Tapi ia teringat kalau orang yang dihadapannya itu adalah pembunuh sang adik, sehingga ia pun kembali bangkit untuk brutal menghabisinya. Setelah itu ia pun masuk ke dalam rumah untuk membunuh Yongdo yang bersembunyi di dalam. Yongdo pun begitu ketakutan sekali dan langsung mengeluarkan pistol untuk menembaknya. Akan tetapi aneh sekali tembakan itu tidaklah mempan untuk Nam Gi-jun. Ia terus melangkah menghampirinya dan setelah itu dan kini yang tersisa tinggallah Gum-sun saja. Gum-sun sendiri telah sepenuhnya menguasai perusahaan Junwon Group. Bahkan ia juga menyogok seorang dewan untuk menandatangani perjanjian penggabungan Junwon dan Bongsan Group. Akibatnya kedua perusahaan raksasa itu telah resmi berada di bawah naungannya Gum-sun. Setelah itu ia pun mengumpulkan para petinggi untuk membahas tentang bisnis mereka. Saat ini ia akan merombak sistem lama dengan sistem baru buatannya. Dan sekarang aktivitas bisnis dalam kelompok ini telah diakuisisi dan dinyatakan legal. Tidak berselang lama, Nam Gi-jun pun tiba di rumah ini untuk membunuh Gum-sun. Tapi sial, ia pun ditahan oleh para pengawalnya Gum-sun. Dan dengan terpaksa ia pun harus kembali membrutal lagi. Dengan perkelahian yang sedikit melelahkan ini, akhirnya Nam Gi-jun pun berhasil bertemu dengan Gum-sun.
Gumsun sadar ajalnya telah dekat, maka ia pun mempertanyakan pada dirinya sendiri, mengapa dirinya melakukan hal sejauh ini. Ia merasa semua yang ia lakukan telah menjadi sia-sia saja. Sensasi kemenangan yang didapatkan sangat terasa singkat. Di tengah ocehannya itu, tidak sadar Nam Gi-jun sedang berjalan menghampirinya untuk segera membunuhnya. Tapi Gumsun melakukan perlawanan, ia mengeluarkan pistol untuk melumpuhkan Nam Gi-jun. Namun tembakan itu tidaklah cukup untuk membunuhnya. Menyadari hal itu, Gumsun pun merasa takut untuk melancarkan tembakan keduanya. Sebab selama ini ia belum pernah membunuh seseorang. Maka ia yang takut pun malah menodongkan senjata pada lehernya sendiri untuk bundir. Melihat hal itu, Nam Gi-jun pun langsung menyayat urat tangannya Gumsun. Ia sengaja melakukan itu untuk memberikan penderitaan yang sakit bagi Gumsun dalam sekorotil mautnya. Ia tidak ingin Gumsun mati begitu saja tanpa merasakan apa itu sebuah rasa sakit. Setelah itu, Nam Gi-jun pun pergi meninggalkan Gumsun yang sedang sekorotul. Nam Gi-jun pergi ke tempat persinggahannya di tengah hutan. Di sana ia pun duduk menghela napas sembari menahan luka tembakan dari Gumsun tadi. Darah terus menetes keluar dan mulai merasakan kehilangan kesadaran. Dalam momen itulah Nam Gi-jun teringat akan momen obrolan bersama adiknya yang ingin hidup damai tanpa adanya darah. Dan film pun tamat. Mantap.